Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa sebagai wujud rasa syukur kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teks eksposisi. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak akan mempelajari kompetensi dasar menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning, anak-anak diharapkan dapat bekerja secara kelompok untuk dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, anak-anak, teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan dan informasi. Seperti itu ya, kemarin yang kita pelajari ya. Sudah paham untuk pengertian teks eksposisi ya? Iya, Bu. Nah, pada dasarnya setiap teks itu memiliki unsur kebahasaan yang dominan, termasuk teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang dominan di dalam teks eksposisi itu adalah satu, yaitu adanya istilah teknis yang mewakili topik apa yang sedang kita bicarakan. Contohnya, kalau kita berbicara tentang dunia transportasi tadi, kita ketemu dengan istilah transportasi, kemudian relatif, kemudian bekerja, terus bus. Nah, coba kalau kita berbicara tentang dunia kesehatan, istilah-istilah apa saja yang sering muncul? Coba, Ami. Kalau untuk dunia kesehatan mungkin bisa vaksin, virus, begitu ya. Oh iya, pinter. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang kedua itu adalah pemanfaatan konjungsi. Nah, konjungsi yang dominan diantaranya satu, yaitu konjungsi yang bersifat untuk menata argumen. Contohnya ada lalu, kemudian, selanjutnya. Dan yang kedua adalah konjungsi yang menyatakan dualisme pendapat. Contohnya ada namun, akan tetapi. Ada lagi konjungsi yang digunakan sebagai pengantar untuk rekomendasi. Contohnya dengan demikian, oleh karena itu, jadi. Nah, itu adalah konjungsi-konjungsi yang dominan yang sering kita temui di dalam teks eksposisi. Kaidah berikutnya itu adalah pemanfaatan kalimat fakta dan opini. Ami, bisa dijelaskan apa kalimat fakta? Ya, Bu, kalimat fakta adalah kalimat yang berisi peristiwa yang benar terjadi atau sudah terjadi. Contohnya, negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Ya, pintar. Nah, sekarang dilanjutkan bahwa kalimat opini itu adalah kalimat yang di dalamnya berisi tentang gagasan atau penilaian seseorang terhadap sesuatu. Contohnya, mungkin sore nanti akan turun hujan lebat. Apakah sampai sini bisa dipahami untuk kaidah kebahasaan? Iya, paham Bu, paham. Paham ya. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan objek. Sedangkan kalimat intransitif itu kalimat yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, Andi membaca buku. Berarti Andi sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan bukunya berfungsi sebagai objek. Berbeda dengan kalimat Ani menangis terseduh-seduh. Ani sebagai subjek, menangisnya predikat, dan terseduh-seduh itu merupakan keterangan. Nah, itu yang membedakan di sana. Terus ada lagi Rizal tidur. Nah, Rizal tidur itu sudah memiliki makna tanpa harus diikuti oleh objek. Tetapi kalau Budi menendang, tapi kan kita harus menyertakan hal apa yang ditendang untuk tidak menimbulkan multi tafsir di dalam kegiatan yang dilakukan oleh Budi. Apakah ada pertanyaan? Sudah paham Bu. Nah, berarti kalau seperti itu silahkan anak-anak buka LKPD yang sudah kalian terima. Di sana ada teks eksposisi yang berjudul Jangan Hanya Bergantung Pada Vaksin. Silakan anak-anak berusaha untuk mencari struktur dan kaidah kebahasaan yang dominan di dalam teks tersebut. Monggo silahkan dikerjakan secara kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Dan untuk
dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Silahkan mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai untuk menganalisis strukturnya? Bagaimana Ari? Apakah bisa membantu untuk presentasi? Mbak Ami dulu. Atau Ami mungkin? Oh, Mbak Ami, ya. Struktur teks eksposisi yang merupakan tesis bagian paragraf mana? Kelompok kita belum selesai, Bu. Atau mungkin saya coba Bu ya. Untuk struktur teks eksposisi. Oh ya, ya, monggo Ari. Dengan hanya bergantung pada vaksin. Itu struktur teksnya ada 3. Ada pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Pernyataan pendapat terdapat pada paragraf 1. Sedangkan argumentasi dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 5. Penegasan ulang pada paragraf 6 dan 7. Mungkin itu Bu. Ya, bagaimana Ami? Apakah bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya Mas Ari? Iya, Bu. Setuju. Bagaimana Ami? Ya, itu untuk struktur. Nah, sekarang kita ke kaidah kebahasaannya. Coba kata teknisnya yang sering muncul di sana apa saja, Ami? Saya boleh coba Bu? Oh ya, silakan. Ya, istilah teknisnya itu ada vaksin, lalu pandemi, riset, birokrasi, komite, ventilator, konsorsium, dan inovasi, Bu. Ya, pintar. Terima kasih, Ari. Selanjutnya, konjungsi yang terdapat di dalam teks. Apakah sudah ada yang bisa menemukan? Di sana kita bertemu dengan namun. Nah, fungsi konjungsi namun berarti berfungsi untuk apa, nggih? Namun itu untuk menyatakan perbedaan pendapat, Bu. Nah, ada dualisme pendapat, menyatakan perbedaan pendapat. Ya, konjungsi apa lagi yang ditemukan di dalam teks? Konjungsi selain itu, Bu. Kemudian selain itu, ya berfungsi sebagai, untuk selain itu berfungsi sebagai apa? Menyatakan dualisme pendapat, Bu. Ya, pintar. Dan ada konjungsi kemudian. Gunakan untuk menghubungkan fakta-fakta. Ya, pintar. Apakah ada konjungsi yang menyatakan sebuah rekomendasi di sana? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, sekarang Ami bisa menyebutkan kalimat fakta dan kalimat opini di dalam teks. Yang pertama, langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemik ini. Ya, bagaimana Ari? Apakah setuju bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat fakta? Setuju. Ya, ya. Yang kedua, Ami, silakan. Bantuan aku kurang jelas ya. Oh iya, oke siap. Kalimat fakta sudah tadi ya. Ya. Kalimat opini itu ada kalimat meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi. Ya, mengapa kok kalimat tersebut disebut sebagai kalimat opini, Ari? Ya, karena di sana ada kata menghambat. Berpotensi ya, lebih tepatnya ya. Jadi berpotensi itu kan masih berupa asumsi, jadi belum teruji kebenarannya, seperti itu ya. Selanjutnya, coba Ari tunjukkan satu kalimat transitif. Kalimat transitifnya, Pak, pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin. Ada kata kerja mengandalkan. Objeknya adalah ketersediaan vaksin. Kemudian yang kalimat intransitifnya. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset perguruan tinggi serta badan pengawas obat akan bertugas hingga 31 Desember. Ada kata bertugas di sana, Bu. Iya, berarti akan bertugasnya sebagai predikat hingga 31 Desember tahun depan merupakan keterangan. Seperti itu ya? Iya, ya, Bu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang perlu ditanyakan di dalam forum ini? Tidak ada, Bu, sudah paham. Tidak ada ya, berarti kalau nanti ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di dalam forum diskusi seperti itu ya. Demikian anak-anak pertemuan pada hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat. Selamat pulang, hati-hati sampai bertemu dengan keluarga. Ingat jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.